Hai Sobat Kopi. Beberapa hari ini, Rusia dan Ukraina menjadi bahan obrolan panas. Ya, mereka sedang dalam masalah konflik. Konflik tersebut tentunya bukan hal yang baru, melainkan sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana sih sejarah konflik Rusia dan Ukraina? Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita simak videonya. Konflik Rusia dan Ukraina bukanlah sebuah hal yang baru. Kedua negara ini dulunya masih satu naungan di bawah Uni Soviet. Ukraina menjadi negara sendiri dan berdaulat pada 26 Desember 1991. Hasil tersebut didapatkan setelah dilakukannya referendum pada 1 Desember 1991 yang menentukan Ukraina tetap bersama Uni Soviet atau menjadi negara sendiri. Hasilnya, 90% rakyat Ukraina memilih merdeka dengan suara bulat setiap daerah. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional. Selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Setelah merdeka, Ukraina berseteru dengan Rusia pertama kali pada tahun 2005 sampai 2010 di masa pemerintahan Viktor Yushchenko. Penyebabnya adalah Presiden Yushchenko lebih memilih dekat dengan Uni Eropa ketimbang Rusia. Seteru tersebut kemudian pecah kembali pada tahun 2014 dengan krisis Crimea. Kawasan semenanjung Crimea dianeksasi oleh Rusia. Krisis tersebut menyebabkan perpecahan di wilayah Ukraina Timur dan Selatan. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Gerakan separatis di Ukraina mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk pada tahun 2014. Dua wilayah tersebut termasuk pada area yang bernama Donbas. Nah, di wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang dekat dengan budaya Rusia. Bahkan, ribuan rakyat Donbas sudah bersatu sebagai warga Rusia. Wilayah inilah yang menjadi pemicu konflik Rusia dan Ukraina pada tahun sekarang, yakni dimulai pada tahun 2021 hingga sekarang. Perjanjian Minsk merupakan kesepakatan antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia yang dilakukan di Minsk, Belarusia. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah menyepakati 12 poin perjanjian gencatan senjata pada September 2014. Ketentuannya termasuk pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan penarikan senjata berat. Namun, kesepakatan itu dengan cepat dirusak dengan pelanggaran oleh kedua belah pihak. Para pemimpin Prancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina berkumpul di Minsk kembali untuk menandai kesepakatan dan mengeluarkan pernyataan dukungan. Perwakilan Rusia, Ukraina, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE, dan para pemimpin wilayah yang dikuasai separatis Donetsk dan Luhansk mendatangani 13 poin kesepakatan pada Februari 2015. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Minsk II. Kesepakatan Minsk II menetapkan langkah-langkah militer dan politik yang tetap tidak dilaksanakan. Hambatan utama adalah desakan Rusia bahwa ia bukan pihak dalam konflik dan oleh karena itu tidak terikat oleh ketentuan-ketentuannya.
Secara umum, Moskow dan Kiev menafsirkan fakta tersebut dengan sangat berbeda, yang mengarah pada apa yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai teka-teki Minsk. Ukraina melihat perjanjian 2015 sebagai instrumen untuk membangun kembali kendali atas wilayah pemberontak. Ia menginginkan gencatan senjata, kontrol perbatasan Rusia-Ukraina, pemilihan di Donbas, dan devolusi kekuasaan terbatas kepada separatis. Rusia memandang kesepakatan itu sebagai kewajiban Ukraina untuk memberikan otoritas militan di Donbas, otonomi yang komprehensif dan perwakilan di pemerintah pusat, secara efektif memberikan Moskow kekuatan untuk menveto pilihan kebijakan luar negeri Kiev. Hanya dengan begitu, Rusia akan mengembalikan perbatasan Rusia-Ukraina ke kendali Kiev. Kesepakatan Minsk II menawarkan kendaraan untuk pembicaraan langsung antara Ukraina dan Rusia. Dan karena peran mediasi Prancis dalam perjanjian memberi Macron kesempatan untuk berperan sebagai pembawa damai di panggung dunia saat ia bersiap untuk pemilihan kembali di dalam negeri. Moskow mungkin melihat Minsk II sebagai cara untuk menjamin permintaan keamanan pusatnya bahwa Ukraina tidak pernah diizinkan untuk bergabung dengan NATO. Washington dan NATO telah menolak permintaan itu. Bagi bekas negara Soviet Ukraina, kesepakatan itu dapat menghadirkan peluang untuk merebut kembali kendali perbatasannya dengan Rusia dan mengakhiri ancaman Moskow yang memerintahkan invasi lain. Setidaknya, untuk saat ini, Kiev mengatakan tidak akan pernah membiarkan Rusia memiliki hak veto de facto atas keputusan kebijakan luar negeri Ukraina. Dan banyak orang di Ukraina melihat pemenuhan Minsk II sebagai konsesi terhadap agresi Rusia. Tetapi mungkin ada ruang untuk kompromi. Semua pihak telah menyatakan kesediaannya untuk berdialog. Sejak November 2021, sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Rusia diyakini oleh Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina. Karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan, sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun, negeri Vladimir Putin ini mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Pada 15 Februari 2022, Vladimir Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan, intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Pada tanggal 21 Februari 2022, Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk atau DPR dan Luhansk atau LRP, dua wilayah kontra pemerintahan Ukraina, sebagai negara merdeka dengan alasan menjaga perdamaian. Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk mengirimkan operasi militer ke Ukraina. Saya telah membuat keputusan operasi militer, ucap Putin seperti diwartakan AFP Kamis pagi. Vladimir Putin menganggap Ukraina sebagai ancaman dan berdalih melindungi warga sipil. Ia juga menuding Amerika Serikat dan sekutunya yang memicu keputusan tersebut karena mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, Putin juga memperingatkan kepada negara-negara lain
untuk tidak mengganggu misi Rusia di Ukraina. Jika tidak, ada ancaman mengerikan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia tersebut. 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы. Pihak Ukraina tidak tinggal diam dan membalas pernyataan perang oleh Rusia. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oleg Nikolenko, Ukraina menegaskan akan memberikan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air mereka. Ini merupakan tindakan berat, suatu serangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, sebuah pelanggaran menjijikan terhadap statuta PBB, norma, juga prinsip hukum internasional. Tukas Nikolenko. Kami harus melawan penyerang dan mempertahankan tanah Ukraina sekuat mungkin. Tegasnya. Hingga saat ini, tepatnya saat video ini diambil, konflik Rusia dan Ukraina masih terus berkobar. Kedua belah pihak masih saling berjatuhan korban jiwa. Nah Sobat Kopi, setelah mendengar sejarah konflik Rusia dan Ukraina, tentunya kita harus bersyukur bahwa negara kita tercinta ini dalam keadaan aman. Perang hanya menyebabkan kesengsaraan untuk kedua belah pihak. Semoga konflik ini cepat selesai ya. Terima kasih telah menonton videonya. Silahkan like, komen, dan subscribe agar kamu lebih agar kamu dan terakhir, yang terpenting adalah jangan lupa ngopi bro.